Baik, selamat siang seluruh rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait masalah yang dihadapi oleh klien kami atau setidak-tidaknya atas persoalan hukum, di mana klien kami adalah pemilik sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1.800 meter yang saat ini telah berdiri secara megah gedung dan dikuasai oleh PT Adonia yang ada di Kabupaten Tegal. Sebenarnya terkait permasalahan-permasalahan ini kami sudah melakukan berbagai upaya. Kami sudah mengirimkan 2 kali somasi kepada PT Adonia, namun terhadap somasi kami tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Kami juga sudah mendatangi sebanyak 2 kali kantor Kecamatan Lebak Siu, dan pada saat kami bertemu dengan camat di sana, kami mendapatkan keterangan yang lengkap dan sempurna berdasarkan data-data yang otentik. Inti dari permasalahan yang kami alami adalah, yang dialami atau keterkaitan dengan tanah klien kami ini adalah tahun 1999 terhadap kepemilikan ataupun jual beli atau dengan dasar apa klien kami memperoleh tanahnya seluas 1.800 meter tersebut telah dikeluarkan oleh camat Lebak Siu sebuah akta jual beli yang sah yang ditandatangani oleh camat sendiri, dilengkapi oleh seluruh syarat-syarat. Inilah akta tahun 1999, jauh sebelum adanya akta ganda 2021 atau jauh sebelum PT Adonia mendirikan usahanya di tengah lahan masyarakat klien kami. Akta jual beli nomor 0010 LBS JBI 1999. Jangan-jangan presiden pun masih presiden ini siapa ini? Waktu itu Presiden Megawati kali ya, atau jangan-jangan Pak Soeharto. Di sini lengkap dijelaskan di dalam AJB ini siapa penjual dan siapa pembeli. Jelas di sini pembelinya adalah suami daripada klien kami, artinya yang sudah meninggal dan sekarang ahli warisnya atau istrinya. Dijelaskan semua batas-batasnya. Nah, dan dijelaskan juga di sini semua tentang penandatangannya di sini. Ini masih materai 2000. Ini materai 2000 ya, materai tempel 2000 sebelum materai 10.000 ditempelkan di AJB yang baru tadi. Ditandatangani oleh seorang camat bernama Waluyo SIP. Mudah-mudahan dia masih hidup. Camat ini mudah-mudahan masih hidup sehingga dia bisa memberikan keterangan. Dan juga ada saksinya Sudrajat, dan penjualnya bernama Toroki disertai dengan tanda tangan daripada istrinya. Ya, disertai dengan tanda tangan istrinya secara lengkap. Ini surat kutipan dinyatakan dasar jual beli ini, surat kutipan daftar buku C, surat pernyataan batas dan luas tanah, surat pernyataan pemilikan, surat pernyataan penguasaan fisik yang semuanya ditandatangani oleh klien kami tahun 1999. Ini sporadiknya lengkap semuanya. Ada saksinya juga di sini bernama Sudrajat, mudah-mudahan juga masih hidup. Dan juga ditandatangani oleh kepala desa yang tak lain adalah kepala desa tersebutlah yang menjadi saksi bernama Sudrajat. Jadi kalau kesaksian, kenapa ini saksinya dibuat kepala desa? Karena kalau sebidang tanah adat dinaikkan kepada AJB, maka saksinya adalah pemerintah setempat atau setidaknya kepala desa dan staf desa. Ini yang menandatangani kepala desa. Walaupun anehnya kemarin pada saat kami bertemu dengan sekdes terkait ini Lebak Siu Kidul, malah dia yang bilang tidak terdaftar di desa, padahal saksinya nih kepala desanya sendiri. Dan juga ditandatangani oleh dia sebagai kepala desa juga. Dia saksi dan dia kepala desa. Selanjutnya dibuat di sini surat pernyataan pemilikan.
Surat pernyataan pemilikan lagi-lagi ditandatangani oleh kepala desa dan lagi-lagi ditandatangani oleh dia sebagai saksi dan juga klien kami. Surat pernyataan batas tanah. Surat pernyataan batas tanah ini juga sama. Utara Haji Maskur, timur saluran air, selatan Mutalin, barat tanah Bengkok desa. Tanah Bengkok desa. Ini lagi-lagi kepala desanya. Pada saat kami bertemu dengan camat, kami tidak memiliki akta jual beli asli ini. Awalnya pada tahun 2021, ketika sudah ada gerakan-gerakan PT, sebuah perusahaan raksasa milik asing yang mau mendirikan usaha, mulailah bermunculan para penjahat-penjahat yang sungguh sangat keterlaluan, melibatkan banyak lembaga, sampai-sampai pejabat-pejabat yang di lembaga tersebut menurut kami sampai tidak punya rasa malu. Waktu kami bertemu di kecamatan, kami bertanya kepada camat supaya dikeluarkan salinan akta, karena akta asli milik klien kami dulunya ada yang minta kepada klien kami untuk alasan sesuatu, sehingga akta itu menjadi tidak ada. Setelah kami cari orang yang menerima akta itu, dia sudah tidak ditemukan lagi. Dibuatlah laporan ke polisi. Lalu diproseslah laporan polisi itu karena klien kami tidak bisa membuktikan tanda terimanya dan yang lain-lain. Waktu itu laporan itu menurut keterangan klien kami dihentikan di kepolisian. Namun secara ajaib, pada saat kami mendatangi kantor camat Lebak Siu, kami meminta klarifikasi supaya dikeluarkan salinan karena aslinya sudah dipegang orang. Ternyata, halo Bapak Menteri Dalam Negeri, supaya Bapak turun dan berantas sedikit demi sedikit mafia yang sudah sungguh banyak melibatkan aparatur. Ternyata akta jual beli milik klien kami itu yang sudah diproses polisi berada di tangan Sekdes. Bayangkan sebuah berkas yang kami duga telah digelapkan oleh seseorang, telah dilaporkan ke polisi dan diproses. Ternyata pada saat kami secara mendadak mendatangi kantor kecamatan Lebak Siu, ternyata kami temukanlah pada saat si Soleh, sang sekdes di kantor desa Lebak Siu memberikan keterangan, secara tiba-tiba dia membuka sebuah akta dengan menerangkan sesuatu. Dan akta itu adalah akta asli milik klien kami. Coba bayangkan Bapak Mendagri dan juga Bapak Presiden, betapa brutalnya negeri kita kalau seperti ini. Dilanjutkan dengan ketika akta itu dipegang-pegang dalam waktu yang cukup lama oleh si Sekdes Lebak Siu, saya minta langsung panggil ini Pak Mendagri, ini keterlaluan. Bayangkan dia bisa memegang. Jadi sampai setelah akta yang lain ternyata kami temukan dan kami selidiki, kami menduga kuat akta asli klien kami disembunyikan supaya tidak ada ketahuan, sehingga mereka bisa mengeluarkan tahun 2021 terbitlah akta jual beli yang juga dikeluarkan oleh kepala desa yang kantor camat yang sama, yaitu camat Lebak Siu. Ini akta asli dikeluarkan oleh camat Lebak Siu tahun 1909. Lalu ini diambil dari klien kami, disembunyikan dalam waktu 5 tahun sampai diproses polisi, seolah-olah telah terjadi karena telah terjadi penggelapan. Ternyata berada di tangannya seorang sekdes. Setelah ini diterbitkanlah akta jual beli tahun 2021 yang penjualnya masih penjual yang sama dengan akta ini, tapi pembelinya adalah orang lain. Yang kami duga demi meloloskan penjualan tanah klien kami kepada orang yang menguasai sekarang, supaya bisa dikelabui klien kami, lalu diterbitkanlah akta jual beli tahun 2021, di mana perusahaan tersebut pada saat itu mulai awal-awal mau membuat perusahaan itu. Tahun 2021 terbitlah akta
yang menunjuk kepada tanah yang sama dengan klien kami. Ini keanehan-keanehan. Saya baru saja dan akan kami buktikan, ya. Saya baru saja menghubungi seorang camat yang menandatangani akta ini. Saya tanya kepada camat tersebut yang juga sekarang masih menjabat sebagai camat di kantor kecamatan yang berbeda. Rekamannya ada sama kami. Jawaban waktu saya tanyakan, apakah Bapak benar mengeluarkan akta 2021? Dia bilang benar. Apakah Bapak tidak membaca register sebelumnya atau arsip Bapak bahwa tanah tersebut sudah masuk di akta jual beli klien kami tahun 99? Lalu dia bilang, saya tidak tahu menahu apapun tentang hal itu. Semua keterangan berasal dari kepala desa. Kepala desa membuat keterangan dan kepala desa bilang tidak ada. Lalu dikeluarkanlah akta itu. Pertanyaan saya sederhana saja. Waktu Bapak mau memproses data, di mana-mana seperti itu diminta di mana PBB-nya, di mana ininya, mana data-data Bapak, mana data penguasaan fisik, dan ternyata sampai tahun 2024 tanah tersebut terdaftar atas nama klien kami. Setiap tahun klien kami membayar pajak, artinya ini jelas-jelas dilakukan, akta otentik ini dilakukan atas pengelabuan dan juga tidak dengan itikat baik. Saya mempertanyakan moral seorang camat. Masa dia tidak mempertanyakan saksi di sekeliling? Kalau dia mau tahu, mau tanya, kalau ini tanah Bapak, apakah Bapak bayar pajaknya? Karena kalau hal itu ditanyakan sudah pasti tidak bisa dijawab, karena klien kamilah yang menguasai tanah itu dan klien kamilah yang membayar pajaknya. Oke, di dalam akta baru ini, akta 2021 ini, ya, nanti akan kami tunjukkan di dalam proses hukum. Semua surat keterangan yang ada di dalam akta kami, itulah yang di copy paste di dalam akta tahun 2021, termasuk batas-batasnya. Padahal ini jelas sekali, ya. Beginilah kalau dilakukan dalam praktek-praktek mafia. Batas-batas di dalam AJB klien kami. Kalau sekarang faktanya bukan lagi batas-batas tersebut sebagai pemiliknya, sudah berganti. Nah, ternyata di dalam 2021 masih dibuat batas-batasnya sama dengan batas-batas di sini. Padahal tanah di samping kiri kanan klien kami sudah berganti-ganti. Itulah kepalsuan yang sangat-sangat palsu. Jadi semua ini pada tanah sekeliling ini adalah dibuat, batas-batasnya adalah batas-batas yang ada di akta kami tahun 99. Padahal pemilik sekeliling daripada tanah klien kami bukan lagi orang yang sama. Kami akan menguraikan ketika kami mendatangi kecamatan. Beberapa hari yang lalu kami menyurati kantor camat Lebak Siu. Inilah keterangan dari kantor camat Lebak Siu. Keterangan dari kantor camat atau dari camat Lebak Siu bernama Endro menyatakan sebagai berikut. Satu, pada intinya, bahwa kami temukan terdapat buku register tercatat akta jual beli nomor 0010 JB 1199 atas nama Bahrudin atau klien kami yang dikeluarkan oleh camat Lebak Siu tahun 1999. Peringatan saya kepada mafia, kalau Anda menjadi mafia, usahakan terlebih dahulu menghilangkan berkas dari kantor kecamatan supaya Anda tidak ketahuan jadi dongok begini. Ya, ini kami berterima kasih kepada camat yang sekarang karena dia jujur. Tapi untuk mafia yang sebelumnya, kalau mau membuat akta manipulasi seperti ini, sudah jelas-jelas ada akta tahun 1999, tapi seorang camat masih berani mengeluarkan akta itu. Dengan pada saat kami klarifikasi, dia bilang, saya tidak melihat ada di buku register, saya tidak periksa, mereka bilang tidak ada. Masa begini camat? Aduh, masa seorang camat yang dibiayai oleh negara tidak bisa baca? Dia terima semua bahasa-bahasa yang tidak bertanggung jawab.
pegawainya bilang tidak ada, dia percaya atau bagaimana? Atau jangan-jangan Anda yang terlibat di sini? Masa Anda percaya kalau seseorang mendaftarkan tanah, kita mesti tentu saja tanya, ini tanahmu ini berasal dari mana, kau beli dari mana? Kami cek dulu buku kami, jangan-jangan sudah terdaftar. Karena jelas-jelas di buku catatan kecamatan tanah klien kami didaftar. Ini dia nih. Ini sudah lengkap ini ya. Inilah uraian tanah klien kami yang didaftar di sini. Sampai tahun berapa dibeli, siapa pemiliknya, mana buku. Maka ini catatan buku C. Ini catatan buku C dari desa. Dan di sini juga sudah dijelaskan semua secara lengkap di catatan buku kecamatan. Dan kemarin pada saat kami bertemu dengan camat, melengkapi keterangan camat ini, sudah kami minta juga catatan manual di buku polionya kantor camat. Dan itu ada, pembelinya adalah klien kami. Tapi entah bagaimana, mungkin kalau mau bertemu dengan hal-hal begini, ketika adanya praktik-praktik yang mengarah kepada kejahatan, barangkali kacamata camat tersebut suka dibuka atau tertutupi oleh embun pagi, sehingga dia tidak lagi bisa melihat apa itu catatan. Oke, ini peringatan tegas saya yang paling sangat saya sayangkan. Lantasnya, kalau camat melakukan kesalahan seburuk dan sefatal ini, Bapak Presiden, apakah sanksinya? Apakah Bapak tahu bahwa rakyat sudah menderita atas gampangnya muncul tumpang tindih begini? Sudah jelas-jelas ada catatan di kecamatan, masih tega-teganya, masih beraninya seorang camat mengeluarkan akta lain. Itu sama saja dengan menjual rakyat kita kepada konglomerat-konglomerat yang tidak kita kenal. Saya tidak mau berpraduga banyak tentang PT Adonia yang mendirikan bangunan di atas klien kami. Boleh mungkin saja mereka mendapatkan itu dengan cara yang lain atau dengan izin yang lain, tapi pemiliknya adalah klien kami. Seseorang yang telah memiliki lebih dulu, dialah yang menjadi pemiliknya. Dan ini dikeluarkan berdasarkan kebohongan dan manipulasi. Oke? Saya kira demikian klarifikasi kami. Kemarin kami sudah memberikan surat ini kepada PT Adonia untuk dibaca. Kami juga sudah melampirkan surat AJB klien kami. Dan setelah ini kami lakukan begitu banyak, ini paling penting, kami sudah mulai merasakan gerakan-gerakan karena praktik-praktik di negeri kita kami lihat sudah jadi tren sekarang. Ketika kita membongkar sebuah fakta dan kebenaran, maka lawan kita adalah adanya backingan-backingan yang tidak bertanggung jawab. Kami minta supaya kepolisian menindak itu secara tegas, yang nanti tentu saja apabila kami anggap persoalan yang kami alami masih saja berkelanjutan, kami tidak akan segan-segan untuk memproses seluruh, baik itu berupa ancaman atau yang lain, akan kami proses secara tanpa batas. Itulah klarifikasi kami awal terkait kekisruhan yang terjadi di tanah milik klien kami di Lebak, di Tegal. Terakhir kami sampaikan bahwa jika terhadap langkah ini belum juga menemukan titik terang, maka secara tegas kami sampaikan kami akan segera menyelesaikan itu dan membuat gugatan di Pengadilan Negeri Selawi untuk segera menyelesaikan masalah ini. Persoalan ini persoalan serius, di mana tanah klien kami kurang lebih bernilai sekitar 11 miliar secara sia-sia telah seolah terpaksa dikuasai dan seolah-olah beralih kepada orang lain dengan cara yang manipulatif begini. Oleh karena itu kami akan segera menyurati seluruh pihak, baik Bapak Presiden, khususnya Mendagri, karena Andalah yang paling bertanggung jawab terhadap perilaku-perilaku camat seperti ini. Karena camat itu adalah pejabat tata usaha negara yang menurut saya tidak hanya cukup untuk dibawa ke pengadilan dan membatalkan atau mensahkan keputusannya, namun tindakan-tindakan kecerobohan semacam ini yang tentu saja menimbulkan keseruhan yang luar biasa dan dahsyat di tengah masyarakat, maka kami akan mengajukan pemberhentian secara tidak hormat
atau setidaknya pemecatan kepada camat terkait, karena pemerintah wajib untuk mempertimbangkan sebuah keputusan yang mengakibatkan kekisruhan atau kerusuhan, karena terhadap masalah klien kami telah terjadi beberapa kali kerusuhan, namun semuanya tidak mendapatkan hasil karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, menurut kami tidak berlebihan jika terhadap camat ini segera dipanggil dan diberhentikan secara tidak hormat atas segala kelalaian yang sudah dia lakukan. Demikian klarifikasi hari ini kami sampaikan. Kami akan menyampaikan klarifikasi selanjutnya sesuai dengan perkembangan. Salam keadilan.